Halo semuanya, nama saya Gabriel Putra Paramata, kelas 7B. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Yuk ikutin videonya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Polutan adalah bahan atau zat yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan. Berdasarkan polutannya atau zat pencemarannya, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologis. Pencemaran kimiawi merupakan pencemaran yang polutannya berupa zat kimia, contohnya zat radioaktif, unsur-unsur logam berat, serta deterjen. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang polutannya berupa kaleng-kaleng bekas, botol bekas air mineral, dan plastik. Pencemaran biologis merupakan pencemaran yang polutannya berupa mikroorganisme penyebab penyakit, contohnya adalah bakteri Escherichia coli dan berbagai cacing parasit seperti Ascaris lambricoides. Berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air adalah masuknya komponen energi atau zat tertentu ke dalam air yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Akibatnya kualitas air akan turun sampai tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Bagaimana air itu bisa dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Sumber-sumber pencemaran air dapat berupa limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Limbah industri dapat berupa logam berat, misalnya kadmium, merkuri, timbal, seng, arsenat, krom, timah, benzen, serta karbon tetraklorida. Zat-zat tersebut dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia, bahkan beberapa di antaranya dapat menyebabkan kanker. Air limbah industri yang berbau busuk dan berbuih dapat menyebabkan kematian organisme air. Sumber pencemaran limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik contohnya adalah sisa makanan, tinja, dan urin. Limbah anorganik contohnya adalah plastik, kertas, kaca, dan deterjen. Limbah rumah tangga organik yang mencemari perairan dapat mengakibatkan penurunan oksigen terlarut. Hal ini karena penguraian limbah organik membutuhkan banyak oksigen. Selain itu, pencemaran perairan oleh limbah rumah tangga yang berupa tinja dapat menimbulkan penyakit, misalnya disentri, cacingan, kolera, dan tipes. Pencemaran air oleh pestisida dan pupuk dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme lain yang meminumnya. Itu tadi adalah contoh pencemaran air. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh pencemaran udara. Yuk ikutin videonya. Pencemaran udara adalah masuknya unsur-unsur berbahaya ke atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan pada manusia. Pencemaran udara oleh gas-gas tertentu dapat mengakibatkan
penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Contoh gas pencemaran udara adalah karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Proses pembakaran di mesin yang tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida yang masuk ke dalam aliran darah manusia dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Gas karbon dioksida berasal dari pabrik, asap mobil, kapal, pembakaran, dan rumah kayu. Gas karbon dioksida yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Sulfur dioksida dan nitrogen oksida berasal dari pembakaran pada mesin kendaraan bermotor. Pencemaran sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Itu tadi adalah contoh pencemaran udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik, kegiatan industri yang menghasilkan limbah industri, kegiatan pertanian yang menghasilkan limbah pertanian. Limbah domestik dapat berupa benda padat dan berupa cair. Limbah domestik biasanya berasal dari permukiman warga, pasar, dan tempat sampah. Limbah padat biasanya berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya, kantong plastik, bekas kaleng minuman, dan bekas botol plastik air mineral. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, dan cat. Limbah ini meresap ke dalam tanah sehingga merusak kualitas air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Limbah industri yang berbentuk padatan dapat berupa lumpur atau bubur yang berasal dari proses pengolahan. Contohnya adalah sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, atau pengawetan buah, ikan, dan daging. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan proses produksi, contohnya adalah sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia. Tembaga, timbal, perak, kromium, arsen, dan boron merupakan zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam. Contoh limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintesis untuk menyuburkan tanah. Misalnya pupuk urea atau pestisida pemberantas hama tanaman. Apakah kalian tahu apa dampak dari pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan dapat terjadinya kepunahan spesies. Punahnya spesies tertentu dapat mengubah pola interaksi dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi akan berubah, dan akibatnya keseimbangan lingkungan akan terganggu. Orang yang mengonsumsi makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Akibat keracunan, orang dapat mengalami kerusakan fungsi organ, bahkan kematian. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan terjadinya ledakan hama. Penggunaan insektisida dapat mematikan serangga predator. Jika predator punah, serangga hama akan berkembang tanpa kendali. Penyemprotan dengan insektisida dapat mengakibatkan beberapa spesies serangga menjadi kebal atau resisten. Akibatnya, pencemaran akan semakin meningkat.
Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah. Ini menyebabkan kesuburan tanah menurun. Seperti penggunaan pupuk terus-menerus dapat mengakibatkan tanah menjadi asam yang dapat menurunkan kesuburan tanah. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih.